Halo sahabat, berjumpa kembali di program Perspektif hari ini bersama saya Elo. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Tidak terasa, dalam beberapa hari ke depan kita akan menyambut Hari Raya Jumat Agung. Dan di momen ini kita akan mengingat kembali salah satu peristiwa yang sangat terkenal yang kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen pasti tahu, yaitu tentang penyangkalan seorang Petrus. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang selalu ada kesempatan berubah. Dan tentu saja saya tidak sendiri, bersama saya saat ini sudah hadir Bapak Pendeta Freddy Makitan yang akan menemani kita berbincang hari ini. Apa kabar Pak Freddy? Ya, baik-baik Mbak Elo. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Tuhan. Bapak sudah hadir kembali dan kita bisa berjumpa kembali hari ini. Dan 2 hari ke depan ya Pak ya, kita akan merayakan Jumat Agung. Nah ini kita akan mengingat sedikit satu momen di mana peristiwa yang sungguh luar biasa di dalam beberapa kitab, di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini semua ditulis, yaitu tentang penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan membahas topiknya, yaitu selalu ada kesempatan berubah. Nah, ini selalu ada kesempatan untuk berubah. Nah, sebelum kita masuk dasar dari bahasan kita kali ini, saya mengambilnya dari kitab Yohanes 18 ayat 25 sampai 27, Pak. Saya boleh baca sebentar ya Pak, untuk kita tahu nih latar belakangnya apa. Dari Yohanes 18 ayat 25 sampai 27, Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Nah, tentang Petrus ini Pak, kita akan tahu ya, dia murid Tuhan Yesus yang paling pemberani, paling kata-katanya untuk membela Tuhan Yesus dalam beberapa peristiwa, untuk mengungkapkan maupun menunjukkan bahwa dia itu setia, itu kan sangat luar biasa. Dan bahkan malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Kalian semua akan tergoncang imannya karena aku ditangkap." Tetapi Petrus dengan sangat percaya diri, sangat gagah berani mengatakan, "Oh, semuanya mungkin akan tergoncang Tuhan, tapi aku tidak." Mungkin kalau bisa dibahas akan secara sederhana seperti itu. Tetapi ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan itu benar, bahwa ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia ditanya, dia menyangkal bahwa tidak mengenal dan tidak menunjukkan dirinya bahwa dia murid Tuhan Yesus. Nah, seperti itu bisa terjadi kepada seorang Petrus yang itu tadi notabene dia murid yang sangat luar biasa membela Tuhan Yesus, sangat setia kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, di saat sekarang pun Pak, mungkin penyangkalan kita kepada Tuhan Yesus bukan seperti yang Petrus lakukan, tetapi bisa dalam bentuk yang lain, yang mungkin kita setiap hari melayani Tuhan, bahkan mungkin juga sebagai hamba Tuhan, mungkin dalam profesi yang gembala jemaat, ataupun orang-orang yang kelihatannya memang setiap hari pekerjaannya adalah untuk pelayanan, tapi bisa jatuh suatu waktu pada penyangkalan itu sendiri dalam berbagai bentuk. Itu kenapa bisa terjadi Pak? Dalam level yang seperti Petrus tadi pun bisa melakukan itu. Iya. Ini memang sesuatu yang mengejutkan kalau kita membaca cerita ini ya. Pengamatan kita sekarang fokus dulu kepada Petrus ini ya. Nah, Petrus ini kita kenal sebagai orang yang punya karakter khusus ya. Dia sangat responsif ya. Ada apa sedikit ngomong dia langsung duluan. Yesus ngomong belum selesai pun dia sudah ini. Terus begitu cepat responsif dan dia tidak banyak pikir panjang itu ya. Jadi misalnya di Getsemani, dia langsung menghunus pedangnya, lalu bisa merontokkan kuping dari orang yang bernama Malkus ya. Nah, terus Yesus menyuruh sarungkan pedangmu lagi, dan Yesus memasang kembali kuping orang itu yang sembuh seperti itu. Nah, banyak cerita tentang
Petrus ya, bagaimana dia itu ya saya katakan tadi sangat responsif, cepat menanggapi dan berani dan punya karakter yang lain dari semua murid yang lain itu. Jadi kelihatan menonjol sekali tipe orang yang semacam ini. Ya bagus memang ya, dia juga adalah murid Yesus dan sebagainya. Jadi itu yang membuat orang tidak bisa langsung mengerti bagaimana orang seperti Petrus ini kok bisa menyangkal Yesus. Semudah itu kan gitu, baru ini ya, dia baru memotong kuping Malkus itu di Taman Getsemani. Hitungannya baru berapa jam ya, kalau di Taman Getsemani itu perhitungannya kira-kira jam 1 pagi ya. Lalu baru jam 2, jam 3 kan setelah itu pagi, ayam berkokok itu ya Pak ya. Kan itu kan dia baru ada Yesus diadili di beberapa ini tuh, misalnya di depan imam besar, di depan Herodes juga dan sebagainya. Sebelum nanti di depan Pontius Pilatus ya. Nah ini kan masih di rumah pengadilan imam besar atau kalau nggak salah ya begitu. Nah waktu di pengadilan itu dia langsung menyangkal seperti yang sudah Mbak Elo baca. Ini kan nggak masuk akal ya. Dalam waktu yang hanya beberapa jam gitu, nggak sampai lama. Nah jadi kita mengamati dulu Petrus, kok bisa begitu? Lalu kita tanya apa yang menyebabkan begitu ya? Nah, saya coba merenungkan ya. Petrus bagaimanapun juga adalah seorang manusia biasa. Dia sudah 3 tahun mengikuti Yesus ya, dan sangat menonjol ya. Dan Yesus juga kelihatannya memberi perhatian khusus kepada dia ketimbang murid-murid yang lain. Dan untuk hal-hal yang istimewa, peristiwa-peristiwa yang istimewa, Yesus melibatkan dia ya, misalnya itu Yesus dimuliakan di atas gunung, lalu di Getsemani pun waktu mau berdoa itu mereka bertiga ya yang dibawa dengan Yohanes dan Yakobus saudara Yohanes itu. Jadi selalu mereka bertiga ini kok seperti orang yang paling dipercaya oleh Yesus. Ya artinya Yesus kan sendiri percaya satu hal yang besar terhadap dia. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia bakal menyangkal? Kan sudah tahu, sudah kasih tahu sebelumnya. Dan dia dengan nggak mungkin masa sih dia begitu percaya diri ya. Kok bisa terjadi hal semacam itu? Dan situasi ini membuat orang bertanya-tanya. Nah saya melihatnya begini. Petrus adalah seorang manusia biasa meskipun dia itu dekat dengan Tuhan ya. Secara fisik ya, dia hidup dan dia menunjukkan bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan. Tapi ada persoalan mendasar di dalam diri setiap orang, termasuk orang-orang yang percaya dan merupakan murid-murid atau pengikut Yesus. Bahwa pertama, setiap orang itu mencintai dirinya sendiri. Pada dasarnya nah itu bukan cuma Petrus kan, tadi Mbak Elo bawa sampai ke sekarang ya. Apakah saya tidak mencintai diri saya? Apakah Mbak Elo tidak mencintai diri Mbak Elo? Gak mungkin kalau bukan mulai dari diri saya yang mencintai diri saya. Bagaimana saya bilang haruskan orang lain mencintai saya, padahal saya sendiri gak mencintai diri, tidak mungkin toh. Jadi itu adalah satu kewajaran di dalam diri manusia. Nah ini faktor yang penting dan tidak salah ini ternyata bisa mempunyai akibat-akibat yang lain. Yang fatal juga. Jadi gara-gara mencintai diri itu dia kurang cinta kepada Yesus walaupun akhirnya nanti dia menyangkalnya. Nah karena cinta akan diri ini akan selalu melahirkan atau membawa kita untuk selalu memperhatikan keselamatan kita. Jadi Petrus ditantang dalam situasi yang tidak begitu gampang ya. Dia pasti takut juga karena dia yang ini semua tahu kalau saya yang potong gitu ya. Apalagi ini dia yang memotong telinga Malkus itu. Ini kan dia sudah lihat dirinya akan sangat berbahaya. Maka untuk mencegah dan demi keselamatan dirinya hanya satu-satunya jalan adalah menyangkal. Nah, tapi pertanyaannya, apakah Petrus menyangkal itu dari dalam hati yang sesungguhnya menyangkal? Ya, kalau memang itu dari dalam hati yang sesungguhnya kan tidak diceritakan bagaimana dia menangis setelah itu kan. Dia menangis sedih terseduh-seduh, menyesal gitu. Jadi artinya bahwa cinta akan diri ini dan usaha untuk menyelamatkan diri dalam situasi yang begitu tegang seperti itu ya. Disitulah orang akan memilih bagaimana
apa yang saya harus buat, yang penting saya selamat. Dan relakan Yesus di dalam penderitaan, misalnya begitu. Yang penting adalah saya selamat. Jadi itulah usaha orang. Nah, ini memang satu hal yang ada. Bagi saya, itu adalah faktor atau hal yang paling utama kalau dilihat sebagai sebab. Ya, jadi dia tidak berpikir yang lain sekarang. Ya, dia juga apalagi orang yang punya karakter semacam itu, ya, ditunjang oleh karakter itu. Dia mau cepat, ya, yang cepat yang harus bertindak pertama adalah melindungi dirinya sendiri. Kalau tadi melindungi Yesus di Taman Getsemani, dan dia sudah lupakan itu, dia sudah karena lupa baru situasi beberapa yang sangat jam. terpojok itu ya. Sekarang dia harus melindungi diri sendiri. Siapa lagi yang membela dirinya? Jadi cinta akan diri sendiri dan usaha untuk melindungi diri, menyelamatkan diri, itu adalah faktor-faktor yang sangat manusiawi, dan inilah yang berkembang di dalam diri Petrus pada malam hari itu. Nah, kalau kita melihat Petrus semacam ini, tentu saja berbeda dari Tuhan melihat, ya. Kalau kita yang melihat, ya memang keterlaluan, dia begitu, dia kok setega itu begitu. Tega itu ya, macam-macam. Padahal kita mungkin tidak di situasi seperti tenang itu. Tenang saja, malah sebelumnya sudah ingatkan kamu akan begitu. Nah, jadi inilah sebab yang utama. Dari seorang Petrus. Ya, dari kita bisa mengatakan bahwa itu yang wajar. Paling tidak begini, Yesus melihat itu. Terus Yesus tidak bikin apa-apa. Yesus bilang, kamu ingat atau tadi saya sudah bilang kan? Atau sedikit marah pada dia barangkali, kan jaraknya dekat, ada dalam rumah nih. Petrus agak keluar dia di pintu. Tapi yang jaraknya yang begitu dekat, bisa saja Yesus marah dan sebagainya. Ya, jadi artinya Yesus juga dengan penuh pengertian melihat Petrus ini bukan apa yang dia lakukan, ini bukan Petrus yang sebenarnya dari segi mencintai Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, imannya. Bukan. Ya, jadi dia memilih jalan yang begitu, Pak Yelo katakan begitu fatal, oleh karena ya memang dia mencintai dirinya, ya, dan dia harus berjuang pada saat itu supaya dia selamat. Itu saja. Nah, ini kalau kita bawa dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam tanda kutip penyangkalan bisa terjadi, dan penyangkalan seperti Petrus tadi Mbak Elu sudah katakan, yaitu tidak mungkin itu terjadi lagi. Tetapi penyangkalan misalnya dalam saya pun bisa menyangkal Yesus dalam bentuk yang lain, dalam cara yang lain. Misalnya saya tidak pusing lagi dengan firman Allah, tidak peduli lagi ya sudah, karena saya sudah mabuk dengan satu kehidupan jasmani atau kehidupan duniawi yang begitu misalnya, dan saya tidak lagi, walaupun ada hal-hal yang salah, saya tidak lagi pusing. Nah, sama saja saya menyangkali Yesus dalam arti menyangkali firman-Nya. Saya tidak memberi diri kepada Tuhan untuk mengubah atau hal-hal yang lain. Bisa saja memang penyangkalan yang sesungguhnya. Artinya kita ditantang suatu saat. Itu banyak cerita para martir ya, dari ini murid-murid Yesus juga martir semua ini ya. Bisa saja hal itu terjadi, bisa terjadi hari ini, bisa terjadi besok, kapan saja, di mana saja bisa terjadi. Kalau itu ditantang semacam itu, memang kita memilih melindungi diri atau kita demi Yesus mengorbankan diri. Hanya dua pilihan. Dan kemanusiaan Petrus membuat dia memilih daripada mengorbankan diri, lebih baik menyelamatkan diri. Nah, itu bisa terjadi. Jadi seorang mau melindungi diri dalam arti memelihara kesenangannya, tidak apa-apa menyangkal Yesus dalam bentuk-bentuk seperti yang salah satunya itu misalnya tidak lagi memperhatikan firman Tuhan, atau juga tidak lagi melakukan pelayanan Tuhan. Ya, itu banyak kita bisa lihat contoh-contoh itu. Juga karena terlalu mencintai diri atau karena terlalu menuruti keinginan dan egonya. Kalau itu terjadi saat jadi ini. Begini, artinya begini, di dalam situasi semacam ini, manusia sadar bahwa, atau kita semua sadar sebetulnya kita ini rapuh, ya. Jadi kita kelihatan sebagai orang yang beriman, ya, dan terbukti sebagai orang beriman kan. Siapa yang bisa katakan kepada saya tidak terbukti itu bukan orang beriman, melayani Yesus, setia, mencintai Yesus dan sebagainya. Tapi saya harus akui bahwa saya ini juga manusia yang rapuh. Jadi rapuhnya manusia ini selalu seakan-akan ada. Jadi ada saatnya di mana kita pun melakukan hal yang mungkin sebenarnya, contohnya Pak Freddy kan pendeta. Pak Freddy sudah tahu betul firman Tuhan, tapi ada kalanya mungkin Pak Freddy ketika menghadapi seseorang bisa marah, bisa mungkin memendam
kejengkelan yang bisa lama. Nah itu kan salah satu bentuk penyangkalan yang bisa dilakukan karena kelemahan itu tadi ya Pak ya. Ya, kalau itu marah atau apa dalam hal itu mungkin orang bisa berpikir ini hal yang kecil dibanding dengan menyangkal Yesus, artinya menolak Yesus, menolak perintahnya, tidak mau lagi melayani dia, kecewa berat terhadap dia, tidak pernah jawab doa dan sebagainya. Itu kan banyak terjadi. Meninggalkannya, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau segala macam itu kan satu penyangkalan. Tapi penyangkalan yang menunjukkan betapa rapuhnya manusia ini. Siapapun dia, jangan pikir misalnya saya bisa berkhotbah, saya bisa menulis, saya bisa hadir semacam ini sebagai narasumber, lalu saya tidak seorang yang saya ini rapuh, jadi hati-hati, saya harus hati-hati, siapapun harus hati-hati. Kerapuhan ini yang membuat kita menjadi satu kesempatan atau dipakai oleh iblis untuk melemahkan kita lagi dan membuat kita makin mencintai diri. Dan akhirnya kita lebih memilih di dalam tantangan yang dilematis, barangkali kita lebih memilih untuk menyangkal atau meninggalkan Yesus, tidak peduli dengan Yesus. Mungkin kita tidak menyangkal, oh aku nggak kenal dia, tidak sampai seperti itu. Tetapi aku tidak peduli dengan dia, ya tidak urusan dengan Yesus, karena aku sedang ada di dalam kesenangan duniawi misalnya. Dan aku tidak mau keluar dari situ. Ya ini rapuhnya manusia. Atau memang tantangan yang sesungguhnya, ya. Pilih Yesus atau apa? Ya, akan pilih Yesus demi keselamatan jiwa. Nah, bagaimana kita dinilai oleh Tuhan itu persoalan lain, ya. Tapi kalau dinilai oleh sesama manusia, ya sudah pasti kita salah berat itu. Nah, jadi itu yang saya lihat di situ. Yang terjadi pada Petrus dan bisa terjadi kepada siapa kita, saja. Ya, karena kemanusiaan kita ya Pak ya, ada kerapuhan di situ. Kemudian juga ada bagaimana mencintai diri kita untuk dalam kondisi-kondisi yang sulit, yang terpojok. Kita pilihannya mungkin saat itu pilihan yang bisa dikatakan salah, bahkan kita bisa menyesalinya. Nah kalau Petrus tadi Pak, itu menarik. Jadi kerapuhan itu juga menyangkut komitmen kita yang sebetulnya ada, tetapi karena rapuh, maka komitmen ini gampang saja berantakan. Bisa ambiar lah kalau orang bilang ya Pak ya, komitmen itu bisa harus perlu dikumpulkan lagi. Nah, kalau Petrus tadi menariknya setelah Tuhan Yesus bangkit dalam Yohanes 21, Tuhan Yesus mendatangi Petrus, menemui lagi dan mengatakan bahwa ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan di situ Petrus dengan responsif pula gitu, langsung melakukan apa yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan nyatakan kepada dirinya. Nah kalau itu terjadi pada diri kita Pak, ketika kita sedang dalam saat penyesalan karena hal-hal tadi yang penyangkalan-penyangkalan saat ini yang mungkin telah kita lakukan, banyak dari kita itu kadang Pak masih terus ada di dalam lingkaran itu, lingkaran penyesalan. Kita tahu kita sudah semakin jauh dari Tuhan, tetapi sepertinya ini kita tidak sadar, kita tidak peka, tidak paham bahwa ini loh Tuhan sudah memberikan kamu kesempatan lagi. Tuhan bahkan mungkin menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan dirinya entah melalui banyak hal, tetapi kita tidak peka, bahkan akhirnya kita tidak mau lagi mencoba mencari kesempatan itu. Nah itu bagaimana Pak? Ya, kalau kita kembali mengamati Petrus, maka kita melihat di sini Petrus positif ya. Berarti dia sadar semua langsung, itu. Dan langsung pula tidak perlu mengajak berdebat Tuhan Yesus lagi gitu. Aku mengasihi langsung dan gitu, sebagainya. Kita melihat dari situ. Nah, jadi pertanyaan tadi adalah kadang susah melihat, untuk susah tidak seperti Petrus langsung tahu, oh ya ini Tuhan kasih aku kesempatan lagi gitu. Tapi kita kadang susah tidak sadar itu Pak, bahwa Tuhan sedang menyediakan kesempatan itu. Iya. Nah, begini, cara Tuhan melihat Petrus atau melihat manusia itu utuh. Jadi bukan sepotong-sepotong pada kasus itu saja. Dia melihat utuh. Utuh itu berarti dia adalah manusia sebagaimana adanya dia. Tapi dia adalah manusia yang walaupun penuh kelemahan, dia juga punya iman. Dia punya talenta yang Tuhan sendiri berikan. Dia juga sudah merespons secara positif. Petrus 2 kali dia merespons ya. Pertama pada waktu mengikut Yesus itu kan pada tahun pertama ya. Diperhitungkan kira-kira bulan Januari tahun 28 atau 27 atau 28 begitu.
Nah, itu di Sungai Yordan setelah Yesus dibaptis. Kemudian habis itu Yohanes sama Andreas, ini kan saudaranya Petrus. Mereka adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Terus mereka ikut Yesus setelah diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis ini. Mereka langsung 2 murid ini ikut Yesus, dan Yesus memberi kesempatan karena mereka mau ikut di mana Tuhan tinggal, dan mari ikutlah aku dan melihat tempatnya itu. Lalu Andreas ini, Yakobus dan Andreas ini punya saudara yang namanya Petrus. Nah, dia ajaklah Petrus lagi, kemudian ada lagi berkembang Filipus, lalu ada Nathanael sebelum mereka kembali ke Galilea, karena ini kan masih di daerah Yudea ini. Nah, jadi itu pertama Petrus sudah mengikut. Merespon, gitu ya. Tapi ada satu peristiwa juga di Galilea di mana ada mujizat terjadi, ya, di mana Yesus menyatakan ada ikan pada kalian dan sebagainya. Bilang Tuhan ini tidak ada. Gitu ya. Ayo bertolak ke sebelah kanan dan seterusnya itu. Lalu mujizat itu terjadi, kemudian dia akui bahwa Yesus inilah Tuhan, ya. Dan di situ dikatakan bahwa kamu akan dijadikan penjala manusia juga. Jadi ini panggilan ini. Jadi panggilan pertama dia keluar dari kehidupan yang lama, ya. Dan panggilan yang kedua adalah kamu akan dijadikan penjala manusia. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, jadi pertama itu adalah pertobatan, ya, meninggalkan segala dosa-dosa dan kehidupan lama. Yang kedua menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain lagi supaya mereka juga kenal Tuhan Yesus dan menjadi percaya. Tapi ada yang ketiga dari Petrus ini yang Yohanes 21 itu tadi. Nah, kamu tidak hanya bertobat, keluar masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk dalam kehidupan yang baru, tapi kamu juga melayani, ya, membawa orang lain juga datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, kamu juga harus mengembalakan orang-orang yang sudah datang ini. Gimana nih? Dari tahun ke tahun bagaimana akan datang nih, mau diapain? Ya, kamu punya panggilan semacam itu. Jadi tugasnya semakin besar. Jadi kalau kita lihat Petrus di sini, dia mempunyai panggilan semacam ini, dan dia sudah sadar pada saat itu, apalagi dia sudah menangis, dan tentu itu kan sebelum kebangkitan, sebelum kematian Tuhan. Yang sekarang ini, yang Yohanes 21 ini kan setelah kebangkitan. Jadi ini tubuh Yesus yang baru. Di situ tidak ada lagi persoalan kurang yakin atas Yesus, karena ini Yesus yang baru, ini Yesus yang kentara yang makan bersama-sama. Ini kan tubuh yang mulia, tubuh yang bisa makan juga tidak perlu makan. Jadi sudah tidak tubuh secara manusia lahiriah lagi. Tubuh yang mulia, tubuh yang mulia. Jadi tubuh, benar tubuh. Jadi bisa makan, butuh makan juga, tetapi tidak harus makan, ya. Dan bisa menembus ruang dan waktu di mana saja. Berbeda dengan pada waktu awal. Nah, sekarang dia kenal Yesus yang seperti ini. Nah, sekarang Petrus kalau kita mau melihat dia dari segi ini, dari segi Petrus, dia sudah menyadari keadaan ini secara utuh juga, secara keseluruhan. Dan tidak perlu bertanya-tanya apapun. Tidak perlu. Gitu, kalau kita lihat di situ ada pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan Yesus pertama kali, kemudian apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang yang lain? Itu kan ada di pinggir pantai Danau Galilea kan, ada makan di situ, ada roti, ada ikan yang baru ditangkap dan seterusnya itu. Lalu orang pasti duduk makan itu pasti rame, ya. Jadi tidak mungkin kita makan, apalagi itu kalau 12 orang. Yang gak mungkin diam-diam aja. Atau 11 orang, ya. Itu tidak mungkin diam-diam saja, pasti cerita-cerita. Ada 2 pasang di sana mungkin cerita sendiri. Lalu Yesus minggir sebentar cari Petrus, ya, untuk mendekat kepada Petrus untuk satu pertanyaan yang penting ini. Saya yakin di situ Petrus sudah menyadari mengapa Yesus tidak minggir ke Yohanes atau minggir ke murid-murid yang lain, tapi kepada dia. Di situ dia sudah mengerti Yesus sepenuhnya bahwa dia adalah orang yang memang dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan penyangkalan itu yang dilihat, tetapi melihat Petrus ini secara utuh, di mana dia adalah orang yang dipanggil Tuhan dan mau disiapkan untuk pelayanan yang besar, yang sangat besar. Nah, tetapi sifat atau karakter Petrus yang asli ini masih ada. Jadi pertama tanya, dia nggak pakai mikir, itu karakternya pasti yang menjawabnya. Karakter yang menjawab. Saya kalau kita pakai bahasa, iyalah. Iyalah. Sampai harus diulang lagi masih akhirnya dia merasa. Nah, tapi yang kedua kali, kok masa ditanya ulang lagi? Pertanyaannya sama lagi. Nah, di sini Petrus pasti berpikir, mulai berpikir. Jadi jawaban yang kedua ini
atas pertanyaan yang kedua dari Yesus ini, jawaban Petrus sudah mulai dia berpikir. Dia berpikir, jadi jawaban dia kepada Yesus sudah mulai lebih berisi lah, katakan gitu. Tidak hanya responsif karena karakter itu. Loh, kok ditanya ulang lagi? Nah, ditanya ulang lagi, di situ Petrus sampai kepada satu kesadaran yang paling dalam. Ini bukan lagi karakternya yang menjawab, bukan lagi pikirannya yang menjawab, tapi ini hatinya yang menjawab. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku ini. Lalu Tuhan, setelah itu baru Tuhan katakan tentang kamu, sekarang ini kamu bebas, tetapi nanti ada waktunya di mana kamu akan diikat dan kamu akan dibawa ke pemurnian, dia akan mati, syahid dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini bahwa Petrus secara penuh sudah mengerti mengapa Yesus datang. Tadi Mbak Elo katakan Yesus mendekati dia. Jadi dia ada di dalam satu pemahaman sepenuhnya, bukan saja pikiran, bukan saja karakter, tapi juga hatinya. Jadi disinilah menunjukkan bahwa betapa pentingnya orang memperhatikan pendekatan Yesus kepada kita. Nah, apakah semua orang beriman begitu peka dan begitu mau mengerti pendekatan Tuhan pada dirinya? Momen-momen saat Tuhan. Nah ini yang ditanya yang ditanya Mbak Elo. Kenapa tidak semua orang merespon seperti Petrus kan? Gitu. Nah, sebenarnya orang bisa menyadari itu, menurut saya Dan kita ini manusia yang rapuh berbuat salah, bertobat, nanti buat lagi, begitu terus kok Yesus kan biarkan saja, saya katakan begitu. Kok bisa semacam itu? Kok ada orang ini, orang beriman terkenal, tapi kok dia buat itu yang aneh? Hal-hal semacam itu bisa terjadi. Bagi saya, satu tanda yang membuat kita perlu sadar, ada yang bilang, loh aku kok belum dihukum ya? Aku kok masih hidup? Apa artinya ini? Kok masih baik-baik saja gitu? Kok Petrus, lah Tuhan kan tahu saya sudah begitu, bagaimanapun juga saya rapuh, kan dia lihat sendiri. Saya satu-satunya yang menyangkal, selain Yudas yang lebih jahat lagi, tetapi dia menyangkal di depan umum semacam itu. Tapi kok dia yang dicari lagi? Jadi artinya bahwa bagaimana pentingnya kita memahami dan memperhatikan setiap usaha atau pendekatan Tuhan kepada kita, karena dia melihat kita secara utuh, dia mau kita makin lama makin sempurna, dan dia masih mau memakai kita dengan segala apa yang telah diberikan kepada kita. Kecerdasan, talenta, keterampilan, dan sebagainya, kesempatan yang dia berikan kepada kita. Bahkan mungkin berkat-berkat secara materi. Apa saja loh. Nah, sekarang kok saya masih hidup. Maksudnya hidup saya masih, cara materi saya tidak kekurangan, semuanya sehat. Ini padahal saya sudah melakukan kesalahan. Itu sebenarnya petunjuk sebenarnya Pak ya. Petunjuk, yang tadi kok saya masih hidup. Kan mestinya saya sudah mati toh. Karena saya kalau berulang-ulang terus, lah kalau Tuhan tidak sabar, kan berarti saya sudah harus mati nih. Tapi kenapa enggak juga? Nah, itu yang pertama. Kedua, kita masih mempunyai pikiran, masih mempunyai perasaan bersalah. Itu penting. Jadi Petrus juga merasakan begitu. Bayangkan kalau kita melanggar firman Tuhan sudah begitu seringnya, nggak rasa bersalah lagi. Sudah hati nurani ini sudah tumpul. Jadi kita sudah tidak tahu bahwa kita ini salah. Dan itu kan keadaan yang lebih berbahaya. Tapi kalau kita masih sadar bahwa masih berpikir, aduh saya kok begini terus ya, gimana? Itu artinya bahwa kita sedang menanggapi kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, persoalannya adalah nanti bagaimana kita. Dan yang ketiga yang saya lihat di sini, bahwa spirit itu masih ada, walaupun sudah sama spirit untuk mau berubah, spirit untuk mau kembali melayani Tuhan secara tulus, dengan benar, begitu, jadi bukan asal-asalan dan sebagainya. Spirit itu ada. Ini adalah tanda ketiga daripada kita tidak punya spirit, masih ke gereja masih segala, tapi spirit itu sebenarnya tidak ada. Jadi kita ini sudah seperti ini hanya tradisi saja, kehidupan Kristen hanya sebuah tradisi agama Kristen saja. Jadi bukan sesuatu yang membutuhkan kedekatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan yang harus dinomorsatukan. Nah, kalau spirit ini sudah hilang, nah itu adalah tanda yang berbahaya. Tapi kalau spirit ini masih ada, nah itu adalah
kesempatan dan itu adalah momen di mana kita sadar bahwa memang Tuhan masih sabar kepada kita dan masih mau ini kepada kita. Ya, memberi kesempatan untuk kita berubah. Jadi saya pikir 3 hal ini begitu penting kita tahu. Jangan sampai kita seperti lilin yang nyala dan makin lama makin habis dan akhirnya mati. Nah, lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan ya bahwa kita masih seperti lilin ya. Tapi lilin ini kan dia ada waktunya, dia akan habis. Walaupun lilin ditaruh dalam studio yang sebesar ini ya, tapi syukur masih ada lilin. Bayangkan kalau tidak ada lilin ya, tidak ada terang sama sekali. Nah, lilin ini masih mungkin akan makin lama makin redup dan akhirnya sudah mati. Tapi kita ada usaha atau tidak untuk mungkin gantilah lilin ini dengan lampu-lampu seperti di studio semacam ini. Yang kita lilin terus ya. Nah, kalau kita sadar akan hal-hal semacam ini masih ada ya tadi bahwa kita kok masih hidup, masih diberikan segala sesuatu itu. Dan kita masih diberikan juga talenta-talenta misalnya. Dan kita masih diberi kesadaran bahwa kita masih ada punya keinginan, kerinduan untuk berbuat yang baik. Kembali kepada semula misalnya seperti itu. Lalu kita juga masih mempunyai kesadaran bahwa kita ini sedang dipanggil Tuhan. Dan kita perlu semangat ya. Jadi walaupun kita rapuh, tapi belum hancur. Ya. Jadi tidak mati rasa bisa. Ya, tidak mati rasa. Atau kita rapuh memang, tapi kita belum hancur, belum diremas-remas seperti kerupuk itu. Nah, inilah tanda-tanda yang ada pada kita, yang membuat kita perlu sadar. Nah, Petrus sadar dalam waktu yang begitu singkat. Ya. Ini bisa terjadi, Pak. Seperti Petrus kan cepat gitu ya. Ada masanya atau saatnya seseorang ini sebenarnya sudah tahu tadi, sudah merasa bersalah, sebenarnya masih ingin, sudah tahu ini kesempatan, tapi apa yang membuat seseorang kadang tidak segera gitu Pak. Maksudnya dia tahu ini ada, tapi dia masih butuh waktu, masih merasa takut untuk datang kepada Tuhan, meletakkan semua dan memberikan dirinya, Tuhan, aku mau Tuhan ubahkan. Kenapa itu Pak? Apa yang mempengaruhi waktu seseorang untuk cepat menerima kesempatan itu atau lebih lama? Ya, jadi begini. Oke, kita sudah sadar ya. Kita sudah tahu bahwa masih ada sisa-sisa itu pada Tuhan diri kita. masih ada buat aku, kita tahu. Masih gitu. ada. Dan sisa-sisa itu belum cabut semua itu. Ya, dia masih membiarkan lilin itu. Walaupun sudah meredup, tapi dia masih terang itu masih ada. Nah, kenapa? Jadi sepertinya masih sebentar Tuhan. Atau enggak Tuhan, aku belum sanggup gitu, belum sanggup Tuhan datang kepadamu karena kesalahan ini sungguh mungkin membuat aku tidak layak. Nah, ada yang baik Tuhan, sekarang saya putuskan saya mau Tuhan ubahkan. Tapi ada yang enggak Tuhan, takut seperti takut gitu Pak, takut untuk merasa tidak layak datang. Jadi begini. Kita sudah sadar ya, kita sudah tahu dan sadar juga bahwa kita masih punya keinginan baik, sadar juga bahwa spirit itu masih ada, tapi kita tidak segera gitu, tidak segera dan tidak membiarkan yang sisa itu bertumbuh lagi. Seringkali begini Mbak Elu dalam kehidupan rohani ya, kita selalu berpikir bahwa yang sisa itu tidak berharga. Ya, jadi aku sudah tinggal apa? Oleh karena kegagalan-kegagalan karena yang sudah lalu, hancur, merasa hancur, sudah merasa hancur berantakan itu. Lalu aku sudah tidak ada artinya ya. Padahal masih ada sesuatu di dalam diri kita dan kita sudah sadar. Nah, yang menjadi masalah kita adalah kita membiarkan yang sisa itu benar-benar hancur. Siapa yang suruh? Padahal Tuhan sudah ingatkan, tidak, aku masih cari kamu. Nah, mestinya yang sisa itu kita kembangkan. Segera dibawa gitu ya, Pak, ya? Dibawa kembali. Spirit atau lilin yang tadi masih sudah meredup, ganti dengan lilin baru yang lebih gede lagi barangkali. Atau jangan pakai lilin lagi deh, pakai lampu-lampu seperti di studio. Nah, seperti itu. Atau kesadaran itu jangan dibiarkan begitu saja, tapi kesadaran itu harus diikuti dengan action atau dengan perbuatan-perbuatan yang membuat kesadaran ini juga terpelihara terus melewati jalan yang tidak begitu gampang di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita tidak memutuskan untuk melakukan itu, maka lilin itu memang akan habis. So, jadi yang kita lihat di sini pada diri kita adalah ya sudah, saya sudah hancur lebur. Padahal masih ada sisa ya. Makan kerupuk kan
Ya, tidak semua hancur, masih ada bahkan ya. serpihan masih bisa, itu pun mungkin masih ada bisa. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang manusia tidak menghargai yang sisa itu. Padahal Tuhan datang dan dia masih biarkan sisa itu jangan hancur, jangan hilang dulu. Dan dia mau ke situ. Dia mau ke situ untuk mengurus kita kembali. Untuk dijadikan kita utuh kembali lagi. menjadi utuh lagi. Dan menjadikan kita hidup lagi. Mungkin dia ganti hal-hal yang tidak benar semua dengan sesuatu yang baru dan seterusnya. Nah, di sini ya kelemahan manusia. Nah, kalau ditanya apa yang menyebabkan, kok manusia sudah tahu begitu, dia tidak mengembangkan dan seterusnya. Ingat, disinilah kesempatan yang dicari-cari iblis atau setan untuk menggoda kita, yang membuat kita salah satunya adalah kamu sudah begitu. Jadi gak jangan pantas, harap gitu sudah ya. nggak pantas, nggak layak dan seterusnya. Ya kamu lebih baik sudahlah. Manusia tidak punya malu, macam-macam tuduhan itu ada. Lalu bisa saja terbalik ya, dalam situasi yang terbalik. Dalam arti begini, kita dilemahkan oleh kehidupan materialistik ya, kehidupan yang begitu senang. Kita malah dikasih senang ya. Nah, senang itu untuk apa? Atau kekayaan dan sebagainya itu, iblis menggunakan ini untuk membuat kita juga hanyut di dalam hal itu. Sekalipun kita juga sudah diberi kesadaran oleh Tuhan bahwa kamu harusnya begini. Jangan berbuat hal-hal yang jahat di dalam kemewahan dan seterusnya. Tapi karena kita sudah mabuk di dalam keadaan yang mewah itu, maka kita lupa juga untuk terang dari Tuhan, perintah-perintah dari Tuhan dan keinginan dari Tuhan itu harus kita pertahankan. Walaupun kadang-kadang kita harus menyerahkan atau mengorbankan semua yang kita senangi itu demi kebenaran yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, iblis akan masuk di sini. Yang lebih penting bukan kebenaran, tapi kemewahan atau kehidupan secara fisik yang baik. Itu bisa saja jabatan, bisa saja kuasa, bisa saja uang, bisa saja kalau bagi laki-laki itu wanita dan macam-macam hal itu bisa terjadi. Dan iblis masuk di sini untuk membuat kita tetap menikmati hal itu dan melupakan hal yang sebenarnya dituntut mematikan oleh Tuhan. spirit tadi. Semua akan mati. Jadi lama-lama kesadaran, bahkan ya yang paling celaka adalah yang tadinya dia sadar sebagai kesalahan, sebagai kejahatan. Sekarang dia melihat sebagai kebenaran. Dan kewajaran. Bukan saja kewajaran, kebenaran. Nah, itu hal yang paling sulit. Mengerikan artinya, ya Pak. Mengerikan sekali. Nah, kalau sudah begitu, kita mau harapkan apa lagi? Nah, jadi penting bagi kita untuk, saya pakai istilah sisa itu tadi ya. Apa yang masih sisa? Bukan untuk kita sesali dan merasa kita ditinggal dan merasa kita tidak berarti. Tapi sisa itu mau dipakai oleh Tuhan. Segera dibawa. Dibawa yang sisa itu. Dan Tuhan akan memperbaiki. Itu sudah juga banyak cerita. Banyak cerita tentang orang-orang beriman semacam ini. Ya sudah hancur, sudah habis. Lihat Ayub, masih tinggal apa lagi ya. Tapi akhirnya bisa lagi ya. Jadi Tuhan tuh tidak mau melihat kita, mengamati kita sebagaimana kita mengamati diri kita sendiri atau orang lain mengamati diri sendiri. Dia melihat, tadi saya pakai istilah kembali lagi secara utuh tadi. Ya. Jadi utuh ini Tuhan mengerti kita berbeda dengan kita mengerti diri kita sendiri atau orang lain mengerti diri kita sendiri yang pada dasarnya semua mau menghakimi. Sedangkan Tuhan tidak. Tuhan belum saatnya dia menghakimi, sekarang dia memperbaiki, memperbaiki. Jadi kesempatan itu sesuai dengan tema ya. Kesempatan itu senantiasa ada untuk berubah. Nah, mengapa orang tidak berubah? Dia tidak menggunakan kesempatan itu, meskipun dia sudah sadar bahwa kesempatan itu ada. Hal-hal yang sisa yang mau diperbaiki, mau dibangun kembali itu masih ada, tetapi dia sudah tidak merasa bahwa itu. Nah, di sini kita harus sadar bahwa bagaimana roh-roh iblis mengganggu kita di dalam cara berpikir tentang anugerah Allah. Cara berpikir tentang bagaimana Tuhan mau tetap mendekatkan diri kepada kita. Dan kita malah jauh ya. Kita malah melarikan diri dari Tuhan. Dan semua itu adalah hasil kerja iblis melalui cara kita berpikir tentang diri kita sendiri. Ya itu yang ya saya pikir harus jadi kita. Memang penting harus kita pahami nih ya Pak ya. Kita ingat kembali, siapa tahu saat ini ada di antara kita, ada di antara pemirsa yang memang sedang dalam kondisi ini. Mungkin memang sedang dalam penderitaan karena tuduhan atau dihakimi, tetapi sedang ada dalam yang kondisi sangat menyenangkan. Dan menyenangkan itu yang mungkin membawa kehancuran. Yang harus kita segera sadar dan segera gunakan serpihan atau sisa itu untuk datang kepada Tuhan. Nah,
Pada dasarnya Tuhan sudah selalu memberikan kesadaran. Tapi kita tidak melihat kesadaran yang ada itu mau diapain. Ya malah kita menutupinya kembali dengan segala macam hal yang salah yang kita pikirkan. Kembali lagi seperti Petrus tadi, ketika dia sudah menerima dari yang Tuhan berikan kesempatan untuk dia mencari jiwa, menggembalakan domba-dombanya. Akhirnya di ayat-ayat berikutnya memang sampai Petrus meninggal dia tetap setia dan memang ditunjukkan bahwa imannya tidak tergoyahkan. Nah, bagaimana dengan diri kita yang mungkin sudah menerima kesempatan itu, kita menghidupinya itu harus seperti apa Pak? Supaya anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan dan pembentukan Tuhan itu bisa terus menolong kita, komitmen kita akhirnya tidak hancur utuh, tetapi tetap utuh dalam segala situasi. Iya. Kita bertumbuh itu bukan hanya dengan memiliki pikiran yang benar saja. Kita bertumbuh dalam iman itu dan makin kokoh itu bukan saja karena sudah ada kesadaran. Tapi kita bertumbuh karena kita melakukan kehendak Allah. Ini sama dengan begini, kalau kita melihat di dalam pembangunan satu gedung misalnya. Sekarang ini modelnya itu menanamkan itu pilar beton itu. Pakai mesin tindis terus dipukul dia masuk gitu. Kalau tidak ada action untuk memukul itu beton itu masuk, maka apa yang terjadi? Ya beton itu tetap beton, tapi dia ada di permukaan saja. Kalau kita tidak membangun, kita lihat kalau menonton atau melihat orang membangun sebuah rumah atau apa saja ya, kan action penuh, bukan saja rencana. Bukan saja uang, materi yang sudah siap, tapi action untuk membuat rumah itu yang non-stop baru bisa selesai menjadi sesuatu yang indah. Jadi orang seringkali hanya sampai pada kesadaran ya. Jadi begini, pertobatan manusia itu memang dimulai dengan cara berpikir yang sudah benar ya. Kemudian masuk ke dalam hati, dia sudah mengalami perubahan, punya sikap untuk baik ya. Buktinya dia menangis misalnya. Kemudian dia berjanji mau melakukan sesuatu. Tapi kapan dia memenuhi janji itu, dia melakukan itu. Kalau dia tidak memulai sesuatu, kalau misalnya saya misalnya dulu suka berkhotbah ya, kemudian setelah saya tinggalkan Tuhan dan tidak lagi berkhotbah, datang kesadarannya dari Tuhan, Tuhan kembali merangkul saya lagi, saya sadar, kemudian ya sudah sampai di situ saja, dan saya tidak kembali untuk bagaimana memberitakan firman Tuhan, maka saya yang seperti itu tidak akan bertambah. Jadi bagaimana supaya kita bisa untuk kembali untuk seperti Petrus itu tadi, yang kita harus menghasilkan buah. Ya, dan itulah yang Petrus lakukan itu. Bahkan dengan kalau kita membaca kisah Petrus seterusnya itu, begitu cepatnya dia itu setelah Yesus terangkat ke surga, kan datang sengsara. Datang itu penderitaan orang-orang beriman, khususnya mulai dari murid-murid dan orang-orang beriman yang lainnya, kan itu penderitaan yang luar biasa, baik dari orang-orang Yahudi maupun dari orang Romawi yang masih menjajah dan juga dari bangsa-bangsa lain. Dan kalau mereka tidak tetap melakukan penginjilan, murid-murid ini kemana-mana itu ya. Bisa tercerai-berai, hancur juga. Artinya mereka hanya diam di rumah dalam arti hanya dengan penyesalan saja. Sudah ditinggalkan Tuhan Yesus. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Kalau saya katakan kita harus berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Dia. Nah itu memang kita harus bangun. Harus ada komitmen. Ada usaha ya Pak ya? Ya, komitmen dan usaha. Jadi itu yang tadi kita sudah bicarakan. Kalau kita tidak melakukan itu, ya tidak. Jadi kalau saya tidak ingin belajar sesuatu yang buka buku atau cari informasi yang lain, belajar untuk mengenal sesuatu dengan baik, ya saya tidak punya apa-apa. Ya, kalau saya tidak melakukan sesuatu, misalnya kita, Mbak Elo dan saya, tidak melakukan hal ini, ya kita juga akan ketinggalan. Ya, mau bikin apa? Lama-lama hanya tahu saja. Malas, lama-lama malas, dan Anda berguna lagi. Jadi begini, tantangan yang kita datang, apakah tidak ada uang untuk pelayanan? Apakah tantangan itu adalah tidak ada orang lagi yang untuk pelayanan? Tantangan itu adalah situasi-situasi dari luar, keadaan ekonomi dan apapun keadaan politik dan sebaliknya. Dan itu semua kita hanya sadar bahwa kita ada di dalam tantangan, tapi kita tidak maju di dalam tantangan itu, yang memang tidak ada sesuatu yang terjadi.
termasuk kehidupan pribadi kita, kehidupan rohani kita. Saya sadar bahwa saya kok sudah begini ya, sudah mulai tidak suka baca Alkitab, mulai tidak suka ke gereja, sudah mulai malas-malas ini. Saya harus gantikan itu, saya harus mengisinya kembali. Baru saya bisa bertumbuh. Kalau hanya sadar dan menangis saja, tidak ada apa-apa yang terjadi. Nah, ini yang seperti Petrus ini. Petrus sudah lakukan. Karena dia sudah menyadari dia secara utuh. Bayangkan pendekatan Tuhan yang terakhir itu. Itu benar-benar membuat menyentuh hatinya dan menggerakkan seluruh semangat yang masih ada. Sampai kesedaran akhir. Masih sampai akhir. Ya, kabarnya menurut cerita tradisi. Dia itu minta disalibkan kepala di bawah. Karena Tuhanku kepala di atas, saya harus lebih dari itu. Dan dia melakukan itu. Dan luar biasa. Ya, kita mau nggak? Itu pertanyaan yang paling penting. Ya, kalau kita tidak mau, ya kita akan begitu saja. Dan bahkan kita akan semakin mundur juga. Rapuh. Dan memang bisa hilang. Bisa terjadi penyangkalan yang sebenarnya. Bukan penyangkalan dalam tanda kutip. Ya, bukan mustahil itu terjadi. Walaupun Tuhan akan selalu mau datang, jangan sampai terjadi. Selalu Tuhan berusaha keras dengan berbagai macam cara supaya kita tetap sampai pada kesadaran dan juga kembalikan komitmen itu untuk melakukan sesuatu. Dan dia akan senantiasa menyertai kita. Itu janjinya sebelum dia terangkat ke surga. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kesempatan selalu ada. Yang penting kita meresponi dan ada usaha dan komitmen. Ya, jadi jangan sampai kita hanya bernyanyi tentang anugerah. Nyanyian anugerah bukan berarti membatalkan perjuangan kita. Ya, nyanyian anugerah itu justru memberi semangat untuk melakukan sesuatu. Ini yang kadang-kadang kita terlalu terbuai dengan kalau bukan Tuhan, ya saya ini ada apa? Ya, itu benar pada satu segi. Tapi Tuhan mau berkawan dengan kita supaya kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita mau, pasti Tuhan memberikan pikiran untuk kita dan cara memampukan kita dan menyertai dalam kita kondisi-kondisi melakukan bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita tidak mau, ingat bahwa Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Tidak pernah. Dia memberikan kepada kita kebebasan dan kemauan dan gunakan itu. Bahkan mengasihi Tuhan pun itu adalah pilihanmu. Saya tidak akan paksa kamu untuk mencintai saya. Tapi dia selalu datang untuk memberikan kesadaran dan semua hal yang lain membuat kita sadar bahwa dari dalam diri kita sendiri juga harus ada perjuangan, harus ada usaha. Jadi anugerah Tuhan tersedia, tapi anugerah ini kita bisa matikan karena kita sendiri tidak mau berjuang dan kita sendiri tidak mau melakukan sesuatu. Apakah ada pelayanan tanpa perjuangan? Gak mungkin toh. Pelayanan yang kecil pun itu harus kita lakukan sesuatu. Apalagi mau yang besar. Ya jangan heran hamba-hamba Tuhan itu kadang-kadang tidurnya cuma berapa jam saja. Pelayanan datang terus, ya bisa membawa mereka tidak perhatikan kesehatan mereka. Tetapi karena mereka melihat pelayanan itu dan mereka mau melakukan apa selagi mereka masih bisa lakukan. Ya. Jadi memang betul ya Pak. Yang harus kita ingat bahwa anugerah Tuhan itu ada, kesempatan untuk kita berubah dan merespon itu selalu ada gitu ya. Tapi itu jangan juga dipakai untuk kita jatuh lagi, bangun lagi, jatuh. Tapi kita boleh tetap bangun dengan segala komitmen yang ada. Oke, tidak terasa Pak, kita sudah hampir selesai ini waktunya untuk program Perspektif hari ini. Terima kasih banyak untuk berkatnya hari ini. Dan terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Kiranya perbincangan kita hari ini menjadi berkat untuk Anda. Saya Elo dan Bapak Pendeta Freddy Makitan mohon pamit. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.